Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi kepada materi metodologi penelitian ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, pengumpulan data ini nanti digunakan saat kalian akan melakukan penelitian data ya. Jadi, dalam pengumpulan data itu ada macam-macamnya untuk teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, bisa wawancara, bisa dokumentasi, ataupun juga bisa menggunakan ketiga teknik tersebut ya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi itu dilakukan secara bersama yang dinamakan dengan triangulasi atau gabungan dari ketiga tersebut ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, observasi. Nah, observasi itu dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara ya, dengan mengamati ya. Observasi itu adalah mengamati. Yang pertama observasi non sistematis dan yang kedua adalah observasi sistematis. Yang pertama ya, observasi non sistematis itu dilakukan oleh pengamat atau dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Jadi misalkan mengamati perilaku, untuk mengamati perilaku seseorang, mengamati perilaku responden yang akan kita jadikan sampel. Kemudian mengamati proses kerja dari responden yang kita ambil sebagai penelitian. Kemudian mengamati gejala-gejala alam dan respondennya itu untuk wawancara ataupun observasi ini tidak banyak ya. Tidak banyak seperti apabila kita menggunakan instrumen penelitian atau alat pengumpulan data berupa kuesioner. Yang pastinya kalau untuk kuesioner nanti kita membutuhkan sampel yang banyak ya, agar data kita itu valid, agar bermanfaat. Kalau untuk wawancara, untuk pengumpulan data menggunakan wawancara, respondennya hanya sedikit sampai data yang akan kita ambil itu terjawab, terpenuhi. Kemudian yang kedua, observasi sistematis. Nah, kalau untuk observasi sistematis ini dilakukan oleh pengamatan dengan menggunakan pedoman ya. Jadi kita melakukan observasi menggunakan pedoman kita untuk melakukan pengamatan kepada responden yang kita amati. Nah, pedoman itu digunakan untuk instrumen pengamatan kita saat kita melakukan observasi. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu dengan wawancara atau interview. Kalau ditinjau dari pelaksanaannya, interview itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah interview bebas atau unguided interview. Nah, interview bebas ini itu peneliti bisa bebas untuk menanyakan apa saja yang akan peneliti tanyakan, hingga pertanyaan peneliti terjawab ya, hingga datanya itu jenuh. Dan tidak menggunakan pedoman pastinya, karena interview ini adalah interview bebas. Itu yang perlu diingat adalah tidak menggunakan pedoman, tetapi kita harus mengingat apa saja yang perlu kita kumpulkan ya. Jadi kalau interview bebas ini kita tidak menggunakan pedoman, namun kelemahannya kita harus mengingat apa saja yang akan kita tanyakan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian yang kedua adalah interview terpimpin atau guided interview ya. Nah, interview terpimpin ini yaitu dengan menggunakan pedoman ya. Jadi saat peneliti itu melakukan pewawancara itu akan melakukan interview, si peneliti atau pewawancara itu harus membawa pedoman yang hanya berupa garis-garis besarnya saja tentang hal-hal apa saja yang akan ditanyakan. Nah, itu sebagai pedoman kita saat melakukan interview terpimpin apabila kita memilih dengan menggunakan interview terpimpin atau guided interview. Nah, pertanyaannya itu adalah deretan-deretan pertanyaan yang pastinya lengkap dan juga
terperinci ya, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan terlewatkan. Kemudian yang ketiga yaitu interview bebas terpimpin. Nah, kalau ini bebas terpimpin berarti adalah kombinasi antara kedua-duanya. Jadi kita membawa sederet pertanyaan sebagai pedoman, tetapi di suatu kesempatan apabila nanti ada hal-hal yang ingin lebih kita tanyakan lagi pada saat interview atau wawancara di lapangan, pada saat kita melakukan wawancara ke responden, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan di luar dari pedoman, di luar dari instrumen yang kita sudah rancang, sudah kita terperinci, itu kita bisa tanyakan. Jadi kondisional ya, kalau yang interview bebas terpimpin ini, jadi melihat situasi dan melihat arah jawaban dari si responden. Nah, nanti untuk alat bantunya, alat bantu saat melakukan wawancara, itu adalah kita bisa menggunakan tape recorder atau bisa dengan HP ya, karena sekarang zamannya sudah canggih, kita bisa merekamnya dengan menggunakan smartphone kita. Nah, alat-alat wawancara ya ini tadi, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan buku catatan atau notebook ya, untuk mencatat semua percakapan antara peneliti dengan responden, dengan sumber data yang kita ambil sebagai responden. Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan tape recorder ya untuk merekam semua percakapan, dan juga kalau misalkan kita menggunakan tape recorder ini harus dengan persetujuan oleh responden. Karena apabila kita tidak meminta izin kepada responden, nanti apabila responden tersebut tidak senang, tidak mau untuk direkam percakapannya, itu nanti bisa menjadi bumerang bagi kita. Jadi apabila kita ingin menggunakan tape recorder sebagai alat wawancara kita, itu kita harus tanyakan terlebih dahulu apakah boleh atau tidak apabila percakapannya akan direkam. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan kamera ya. Jadi memotret responden untuk meningkatkan keabsahan penelitian. Jadi gunanya untuk sebagai bukti kita apabila si peneliti itu benar-benar melakukan pengumpulan data tersebut. Nah, langkah-langkahnya untuk langkah-langkah wawancara, itu kita yang pertama harus kita tetapkan terlebih dahulu respondennya. Respondennya siapa, yang mana saja yang akan kita wawancarai, dan nanti respondennya dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampling yang sebelumnya kita telah tentukan terlebih dahulu, sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita mewawancarai responden yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, yaitu kita siapkan terlebih dahulu pokok-pokok permasalahannya apa saja yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian kita, yang akan menjadi topik penelitian kita, sehingga nanti di saat kita wawancara kita bisa tahu alurnya bagaimana. Jadi saat terjun ke lapangan, saat kita melakukan wawancara, kita sudah ada pegangan mau kemana sih sebenarnya arah dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ke responden. Kemudian saat kita sudah terjun ke lapangan, saat kita melakukan wawancara ke responden, kita awali atau kita buka alur wawancara terlebih dahulu sesuai dengan tadi yang sudah kita rancang dari instrumen penelitian kita, dari lembar observasi. Kemudian yang keempat, melangsungkan alur wawancara, yang pasti sesuai dengan guided yang sudah kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan wawancara. Kemudian yang kelima, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Jadi setelah kita selesai melakukan
pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke responden, kita konfirmasi, kita bacakan kembali, kita ulang kembali ringkasan dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan tersebut. Kemudian setelah kita mengkonfirmasi kesimpulan dari hasil wawancara, kita akhiri, kita tutup wawancara tersebut. Kemudian yang keenam, menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Nah, ini juga jangan lupa ya sebagai dokumentasi kita agar kita tidak lupa, sehingga kita harus menuliskan hasil wawancaranya ke dalam catatan lapangan. Dan yang terakhir, kita harus mengidentifikasi tindak lanjut dari hasil wawancara yang telah diperoleh. Nah, kalau untuk dokumentasi ini adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu ya, termasuk ke kalau yang dokumentasi ini termasuk ke dalam data sekunder ya, karena menggunakan data yang tidak langsung dari responden. Jadi berasal dari dokumen yang sudah ada sebelumnya, itu bisa berupa barang-barang tertulis ya, misalkan seperti contohnya buku, majalah, dokumen-dokumen penting, kemudian peraturan-peraturan atau regulasi ya, kemudian notulen rapat, catatan harian, kemudian rekam medik itu juga bisa kita gunakan. Nah, itu adalah kalau dokumentasi adalah termasuk data sekunder ya. Kalau misalkan data primer, yang berupa data primer itu adalah yang berupa kuesioner. Jadi data yang langsung kita dapatkan dari responden. Nah, itu dinamakan dengan data primer. Nah, nanti hasil dari observasi atau wawancara yang akan lebih dipercaya apabila didukung dengan sejarah kehidupan pribadi masa kecil atau masa saat sekolah atau di tempat kerja atau di masyarakat. Nah, itu adalah data-data yang mendukung dari data dari hasil observasi atau wawancara. Kemudian autobiografi itu ditulis secara subjektif ya tentang dirinya, tentang autobiografi dari si responden. Sehingga kalau untuk autobiografi ini kurang dapat dipercaya atau kredibel karena tadi ditulis secara subjektif. Nah, kalau triangulasi itu adalah campuran ya sumber datanya itu dari observasi partisipatif, dari wawancara mendalam, dan juga dari dokumentasi. Nah, kalau partisipatif ini berarti peneliti itu ikut di dalamnya. Misalkan ya, misalkan peneliti itu ingin meneliti mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit Y misal. Namun si peneliti tersebut itu juga merupakan salah satu tenaga kesehatan atau perawat atau bidan di rumah sakit Y tersebut. Nah, itu termasuk dalam observasi partisipatif. Kemudian peneliti tersebut itu juga melakukan wawancara mendalam kepada responden yang sudah dipilih sesuai dengan teknik pengambilan sampel, kemudian juga melakukan dokumentasi. Tadi bisa diambil dari buku, dari rekam medik, dari peraturan-peraturan atau regulasi dari rumah sakit tersebut, atau dari catatan harian, atau dari hasil-hasil rapat, notulen hasil rapat ya. Nah, ini tadi ya sumber data. Sumber data itu kita bisa ambil dari data primer ataupun data sekunder. Nah, kalau data primer itu adalah sumber datanya itu kita ambil langsung dari responden. Jadi pengumpul data atau peneliti itu memberikan kuesioner berupa kuesioner kepada responden, kemudian responden itu langsung mengisi dari kuesioner tersebut. Nah, itu dinamakan sumber datanya dinamakan data primer. Kemudian kalau data sekunder itu sumber datanya tidak langsung memberikan ke pengumpul data. Jadi sumber data atau responden ya. Kalau di sini sumber data itu
dengan kata lain adalah responden. Responden tidak langsung memberikan data ke pengumpul data atau ke peneliti. Jadi misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen atau dari rekam medik tadi. Nah, untuk pengolahan data itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah editing. Editing itu untuk memudahkan pengolahan data selanjutnya. Jadi apakah pertanyaan itu telah terjawab dengan lengkap, apakah sudah jelas dan mudah dibaca, apakah coretan yang ada itu sudah diperbaiki atau belum. Nah, jadi ini editing itu digunakan untuk mengubah atau melengkapi data-data yang belum ada di situ. Tapi jangan sekali-sekali kita sebagai peneliti itu mengubah atau mengganti jawaban dari responden. Dan angkanya yang tujuannya untuk menyesuaikan dengan yang angkanya itu diubah itu juga tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh mengubah atau mengganti jawaban dan juga angka-angka dalam kuesioner yang tujuannya itu untuk menyesuaikan hasil analisis data dengan keinginan si peneliti. Karena itu merupakan perbuatan yang melanggar dari prinsip kejujuran intelektual. Jadi tidak boleh memanipulasi data. Datanya itu harus real. Jadi untuk editing ini hanya digunakan untuk memudahkan kita dalam nantinya pengolahan data selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah coding. Coding itu adalah memberikan kode-kode tertentu ya pada jawaban-jawaban responden. Oke, nanti akan bahas. Di slide selanjutnya ada contoh dalam pembuatan coding ya. Kemudian yang ketiga adalah entry data, itu yaitu mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar kode atau kartu kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. Jadi entry data memindahkan dari kuesioner ke Excel ataupun bisa juga langsung ke aplikasi untuk analisis data ya. Misalkan kalau untuk D3 atau skripsi S1 atau S2 bisa menggunakan SPSS. Kemudian cleaning itu adalah pengecekan kembali terhadap data identitas responden dan hasil observasi yang sudah dimasukkan ke komputer. Jadi cleaning ini kita cek kembali identitas dari responden apakah sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum dengan yang sudah responden berikan kepada pengumpul data. Kemudian tabulating itu usaha untuk menyajikan data, terutama pada analisis kuantitatif. Nah, untuk analisis kuantitatif karena berupa angka itu perlu menyajikan datanya itu bisa menggunakan tabulating atau tabulasi ya. Jadi membuat tabel-tabel sesuai dengan tujuan penelitian. Nanti di hasil penelitian untuk tabulating ini. Nah, untuk analisis datanya bisa menggunakan aplikasi SPSS, Minitab, Microstat, ataupun Statat, Sastat, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk aplikasi-aplikasinya itu banyak, namun yang umum digunakan adalah SPSS. Yang nantinya yang akan kalian pelajari adalah yang SPSS. Nah, alat pengumpulan data tadi selain wawancara itu juga bisa menggunakan kuesioner ya. Nah, kalau untuk kuesioner itu ada kuesioner terbuka dan juga ada kuesioner tertutup. Ya, kalau untuk kuesioner ini harus disusun secara sistematis. Pertanyaan-pertanyaannya itu disusun menurut logika sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengumpulan data dan juga yang pastinya harus sesuai dengan standar. Jadi setiap item pertanyaan itu mempunyai pengertian, konsep, definisi yang sama. Nah, nanti untuk kuesioner biasanya harus ada kisi-kisi dari pembuatan kuesioner, sehingga
nanti pertanyaan-pertanyaan itu yang diajukan eee, mencakup semua hal yang perlu kita tanyakan. Dan yang pasti yang perlu kalian ingat kalau membuat pertanyaan penelitian untuk kuesioner, itu gunakanlah bahasa yang mudah untuk dimengerti, ya, yang mudah dimengerti oleh orang-orang awam. Jadi jangan menggunakan bahasa medis, ya, karena agar memudahkan mereka agar tidak terjadi jawaban-jawaban yang rancu atau pertanyaan-pertanyaan yang bias. Kalau untuk kuesioner terbuka ya, nah itu jawabannya itu tidak terpacu oleh pilihan-pilihan jawaban yang telah disusun oleh peneliti. Jadi kalau untuk terbuka, ini pertanyaannya itu uraian. Responden bisa mengisi sendiri jawaban sesuai dengan yang dirasakan oleh responden. Kalau yang tertutup itu kita sebagai peneliti atau pengumpul data itu sudah memberikan opsi-opsi jawabannya. Jadi si responden tinggal memilih jawaban mana yang paling sesuai dengan kondisi responden pada saat itu. Kemudian untuk wawancara, tadi sudah kita bahas alat pengumpulan data yang menggunakan wawancara, yang pasti nanti kalau untuk di interview itu ada pedomannya, ataupun bisa juga dengan menggunakan teknik wawancara yang interview bebas tanpa pedoman. Ya, kemudian yang terakhir adalah observasi atau pengamatan. Yang kita bisa juga kalau observasi atau pengamatan ini, alat pengumpulan datanya bisa menggunakan lembar observasi yang juga sudah disiapkan sebelum kita melakukan penelitian ke lapangan. Nah, ini yang skala ukur ya, skala pengukuran nanti gunanya adalah untuk menentukan analisis apa yang akan kalian gunakan saat olah data ke dalam SPSS ya. Untuk kategorik ya, skala pengukuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu kategorik dan numerik. Nah, kategorik ini atau biasa disebut dengan kualitatif ya, karena kategorik berarti berisi huruf ya nantinya di situ. Yang dibedakan jadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Nah, kalau nominal ini misalkan contohnya adalah jenis kelamin. Jadi tidak bertingkat atau sederajat ya. Jadi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tidak ada tingkatannya. Nah, kalau untuk ordinal itu ada tingkatannya ya. Contohnya itu seperti tingkat pengetahuan, itu ada pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Kemudian contoh lain, misalkan klasifikasi tekanan darah. Nah, untuk tingkatan atau klasifikasi tekanan darah itu ada tekanan darah rendah, normal, dan juga tinggi. Nah, itu ada tingkatannya. Kalau ada tingkatannya di situ termasuk dalam ordinal. Kemudian kalau untuk numerik atau kuantitatif itu juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah interval. Kalau interval itu contohnya adalah suhu badan, karena suhu badan itu mem tidak mempunyai nol alami ya. Jadi kalau yang variabel yang tidak mempunyai nol alami seperti suhu badan ya, karena suhu itu yang paling ini rendah adalah 0 derajat. Pada skala Celcius ya berbeda dengan 0 derajat pada skala Fahrenheit. Jadi tidak mempunyai nol alami. 0 Celcius tidak sama dengan 0 Fahrenheit, tidak sama dengan 0. Kemudian kalau untuk rasio itu mempunyai nol alami seperti berat badan. Nah, berat badan itu satuannya pasti kilogram.
Kemudian tinggi badan, satuannya pasti sentimeter. Kalau kadar gula darah, kemudian kadar kolesterol juga, mempunyai satuan yang hanya satu saja, terpatok pada satu satuan saja. Kalau interval tadi seperti suhu badan, itu satuannya tidak sama ya, bisa Celsius, bisa Fahrenheit, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya, contoh dalam memasukkan coding ya. Kalau ini contohnya adalah pengaruh intensitas nyeri terhadap jahitan interrupted dan continuous. Nah, ini skala nyeri, ya, intensitas nyeri itu variabel intensitas nyeri sebagai variabel independen itu dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori nyeri berat, kategori nyeri sedang, dan kategori nyeri ringan. Nah, bisa kalian lihat untuk nyeri ringan itu bisa kemudian kita berikan coding atau kode 1, kemudian nyeri sedang kita berikan coding atau kode 2, kemudian nyeri berat kita beri coding 3. Nah, ini nanti untuk mempermudah kalian dalam melakukan pengolahan data. Kemudian untuk variabel dependennya atau variabel di sini adalah interrupted dan continuous ya. Itu kita masukkan di situ interrupted atau continuous. Jadi nanti kalian untuk menginput data atau memindahkan data dari misalkan itu kuesioner atau lembar observasi, kalian urutkan di situ. Itu urut ya, berarti adalah di situ yang interrupted semua terlebih dahulu, kemudian continuous. Selanjutnya adalah continuous ya. Ini yang pertama adalah responden yang pertama adalah umurnya 21 tahun. Dia dilakukan jahitan luka perineum menggunakan interrupted atau terputus. Nah, skala nyerinya 7. Untuk skala nyeri 7 berarti dia masuknya nyeri berat. Jadi nanti di DO-nya, definisi operasional, kalian bisa jelaskan untuk kategorinya. Ya, untuk nyeri ringan itu adalah apabila skala nyerinya 1 hingga 3. Kemudian nyeri sedang skala nyerinya adalah 4 sampai 6. Nah, apabila skala nyerinya 7 sampai 10 itu berarti dia termasuk kategori nyeri berat. Nah, itu adalah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, kemudian baru kalian melakukan coding. Codingnya ini bisa kalian langsung di Excel ataupun bisa langsung di SPSS. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.